Yang pertama bahwa berkaitan dengan rekrutmen, tentu kemudian Panglima ini kan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang kemudian fondasinya itu dibangun bersyariah. Artinya kemudian orang-orang yang bergabung dengan Panglima pun tentu harus mau untuk diatur dengan syariah Islam seperti itu. Nah, berkaitan itu kemudian intinya dalam rekrutmen itu dilihat dari aspek 3 hal ya, yang berkaitan dengan knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian yang kedua adalah skill-nya, kompetensinya, kemampuannya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan attitude, perilakunya. Nah, syariah itu sebenarnya masuk di attitude itu maksudnya. Apakah orang dan itu kita lihat dia termasuk orang yang disiplin, kemudian amanah, jujur dan sebagainya. Karena syariah itu mengatur masalah amanah, disiplin dalam bekerja, kejujuran dan sebagainya. Makanya dalam HR itu ada istilah recruit for attitude, training for skill. Jadi kita merekrut itu sebenarnya lebih kepada melihat attitude-nya gitu, perilakunya. Adapun skill-nya, knowledge-nya itu bisa di-training seperti itu. Jadi itulah pijakan kita dalam interview itu melihat apakah orang ini secara perilakunya, attitude-nya itu apakah bisa selaras tidak dengan value-nya Panglima, dengan visinya Panglima, yaitu sesuai dengan syariah seperti itu. Ketika kemudian kita minta karyawan itu harus sesuai dengan syariah sebagaimana di Panglima sistem tadi itu, tentu kemudian mereka harus dipahamkan dulu apa sih standar syariah yang itu ada di Panglima seperti itu. Makanya kemudian orang itu harus tahu dulu apa visi dari perusahaan tadi itu. Ya, ini mau dibawa kemana, caranya bagaimana, kemudian apa sih value-nya Panglima tadi itu. Makanya ketika kemudian karyawan itu masuk di Panglima itu harus ada melewati mekanisme yang namanya induksi atau onboarding. Ya, karyawan tadi itu di onboarding misal seminggu atau sebulan kenalkan visi misinya Panglima. Nah, di Panglima itu kemudian kita kenalkan ada istilah LMS, Learning Management System, di mana kemudian karyawan itu bisa melihat apa sih visinya Panglima, kemudian value-nya bagaimana dan berkaitan dengan syariah itu sendiri. Artinya kita ingin karyawan tadi itu ketika kita minta sesuai dengan syariah, mereka harus diajarin gitu. Apa sih standar syariah di Panglima? Misalnya kita buat standar bahwasanya yang dimaksud dengan syariah di Panglima itu adalah setiap aktivitas atau perilaku yang kemudian itu ketika mereka bekerja itu sesuai dengan syariah. Ya. Yang kemudian tidak hanya dalam aktivitas bekerja tapi juga aktivitas keseharian pribadi mereka seperti itu. Makanya value syariah di Panglima itu adalah dikatakan oleh kita bahwasanya syariah itu adalah setiap aktivitas atau perbuatan selalu mengikuti aturan yang sesuai dengan syariat Islam dalam semua aspek, baik ibadah maupun kehidupan sehari-hari termasuk ketika bekerja seperti itu. Memang tidak mudah kemudian ketika kita ingin karyawan itu sesuai dengan value-nya Panglima yaitu syariah tadi itu. Tidak mudahnya adalah tidak semua karyawan kita itu misalnya lulusan yang paham terkait dengan masalah agama. Ada yang masih sholatnya itu belum 5 waktu. Ada yang kita rekrut itu kita tanya ini dalam kesehariannya itu menggunakan kerudung nggak sih gitu. Ketika dia perempuan seperti itu, mereka menjawab keseharian saya tidak berkerudung Pak, seperti itu. Artinya tantangan bagi Panglima nih, karena prinsip syariah tadi itu adalah aktivitas mereka itu mereka sesuai dengan syariat itu tidak hanya ketika bekerja, tapi juga itu ketika di luar rumah. Ya, di luar pekerjaan tadi itu. Maksudnya adalah ketika di hotel kita minta untuk memakai kerudung, khimar, jilbab tadi itu, harapannya itu tidak hanya mereka pahami pokoknya seragam kerjanya gitu, enggak gitu. Karena kalau itu mereka hanya pahami sebagai seragam kerja saja, berarti hanya mereka kenakan ketika mereka kerja. Tapi ketika sudah nggak kerja lepas, nah inilah kemudian tantangan di Panglima untuk selalu memberikan penyadaran. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya itu adalah di value syariah tadi itu ada aktivitas yang disebut dengan kajian. Nah, itu ditanamkan terkait dengan masalah pemahaman Islam. Harapannya tumbuh kesadaran di seluruh orang yang ada di Panglima tadi itu untuk senantiasa terikat kepada syariah. Jadi ada istilah kita tuh kan key performance indicator seperti itu. Nah, sebenarnya di KPI itu nilai itu ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan penerapan terkait dengan value Panglima syariah. Yang kedua penilaian terkait dengan kompetensi. Kompetensi ini terbagi terkait dengan functional kompetensi termasuk core kompetensinya seperti itu. Nah, jadi kemudian karyawan tadi misalnya kalau mereka itu apakah nanti akan perpanjangan kontrak atau tidak misalnya seperti itu, maka akan dinilai oleh tim dalam IT penilaian 360 derajat itu. Penilaian dari atasan,
langsung ataupun tidak langsungnya, termasuk penilaian dari rekan kerja. Misal ini lagi asesmen gitu, apakah yang bersangkutan ini secara keseharian pekerjaan tadi itu sudah menerapkan value syariah atau belum gitu. Ini kan teman yang nilai ya, nah dia seperti itu. Dia sholat nggak sih gitu maksudnya gitu ya. Dia pakai kerudung nggak sih keseharian dia kalau di luar kerja dan sebagainya gitu. Itu dinilai indeksnya tadi itu. Kemudian itu oleh rekan kerja, kemudian oleh atasan langsung dan tidak langsungnya nilai, agar kemudian penilaian itu apa sih, tidak hanya sepihak itu maksudnya gitu ya, tapi dari berbagai sisi. Itu penilaian untuk value syari ya, karena perusahaan yang memastikan karyawan tadi itu betul-betul mereka menerapkan value itu. Nah kemudian yang kedua ya penilaian terkait dengan kompetensi oleh siapa itu ya, oleh leadernya, oleh supervisornya, oleh manajernya seperti itu. Intinya karena itu kemudian ketika mereka dinilai, harapannya mereka tumbuh kesadaran nih, penilaian dalam rangka untuk membuat mereka itu semakin baik seperti itu.